Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau kita boleh berkumpul pada malam hari ini, pada acara bincang-bincang kitab suci, kisah Abraham, pengembaraan iman yang menakjubkan, part yang kedua. Part yang pertama kemarin kita sudah banyak menemukan hal-hal yang menakjubkan ya. Pada malam hari ini saya yakin narasumber kita, Pak Irhandi Ludiarto, akan memberikan banyak insight-insight yang baru tentang kisah Abraham ini. Tetapi pertama-tama mari kita memulainya terlebih dahulu dengan doa pembuka. Boleh, Sis Kinkin, boleh bantu saya untuk doa pembuka? Baik, Matthew. Selamat malam, Pak Ir. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Syukur pada Tuhan kami dapat berkumpul bersama pada malam hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada saat ini kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti pengajaran dari Pak Irhandi tentang Bapa segala bangsa, yaitu Bapak Abraham. Berartilah Pak Irhandi agar dapat menyampaikan pengajaran ini dari awal hingga selesai, dan juga curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semua dapat fokus dan memahami pengajaran ini, sehingga dapat lebih mengerti perjalanan rohani Abraham, dan dapat kami laksanakan menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga semua perangkat alat komunikasi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Sis Kinkin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya akan memberitahukan beberapa peraturan. Bapak Ibu silakan mikrofonnya untuk dinonaktifkan selama pengajaran, dan kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan pertanyaan-pertanyaan itu boleh diketikkan di ke dalam kolom chat. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab bersama-sama pada sesi tanya jawab. Sekarang waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Irhandi Ludiarto. Oke. Baik, terima kasih Matthew, Ibu Bapak sekalian. Selamat malam. Selamat malam, kita jumpa lagi di pertemuan kedua. Kita akan belajar tentang tokoh Abraham. Baik, sekarang saya langsung share screen. Minggu lalu kita selesai di screen ini. Bentar ya. Oke, minggu lalu kita selesai di screen ini. Nah, saudara, kalau kita lihat di kitab suci, coba tolong dibuka kitab sucinya, bab 15 berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Janji tentang keturunannya. Ya. Sekarang kita akan lihat apakah di teks 5 ayat pertama yang kita pelajari minggu lalu, Allah hanya sekedar janji secara lisan begitu ya. Tapi sekarang kita akan lihat berikutnya apa yang terjadi. Kita mulai dari ayat 6. Ayat 6 sudah ya, ayat 7 sorry. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tanah yang segitu besar dijanjikan kepada Abram, lalu Abram bilang, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saya nggak punya keturunan, ya toh? Apalagi dijanjikan bahwa tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Belum punya keturunan. Ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Jangan tanya saya kenapa umurnya 3 tahun. Ini pernah ditanyakan oleh salah seorang umat dari paroki Don Bosco ketika saya mengajar pengantar perjanjian lama.
Kenapa Pak binatangnya umur 3 tahun? 3 tahun ini merupakan tafsir. Bahasa Ibraninya shuloshet, itu artinya 3 saja. Jadi 3 hanya dikatakan seekor lembu betina, 3 dikatakan seekor kambing betina, 3 ya. Tidak pernah. Ini hanya tafsir bahwa kemungkinan artinya 3 tahun usianya. Bisa juga dia adalah kelahiran ketiga. Jadi kita lihat binatang ini melahirkan pertama, melahirkan kedua, melahirkan ketiga begitu. Bisa juga sebetulnya Allah menyuruh Abraham ini memotong binatang ini menjadi 3 bagian. Itu 3-tiganya memungkinkan ya. Tapi kita ikuti terjemahan yang ada di dalam kitab suci kita, usia 3 tahun. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2. Nah di sini berarti dibelah menjadi 3 bagian, agak sedikit nggak masuk akal ya kalau kita lihat ternyata dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2 karena terlalu kecil. Burung tekukur dan anak burung merpati. Jadi kalau lihat di kanan atas gambarnya kurang lebih seperti ini, binatang-binatang yang besar itu dibelah 2. Tetapi kalau burung dan anak burung merpati tidak ya. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Menjelang matahari terbenam. Padahal minggu lalu kita belajar di ayat 1 sampai ayat 5, Tuhan membawa Abram keluar dan disuruh menghitung jumlah bintang di langit. Maka sebetulnya cerita ini adalah 2 kejadian. Ya, digabungkan menjadi 1 kejadian. Wong tadi ya cerita malam kok, ini malah menjadi balik lagi, menjadi menjelang malam. Baik, sekarang menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Kata tertidur kita ingat Adam ya. Adam juga tertidur, nirdam dalam bahasa Ibraninya. Ketika dia itu dibuat tertidur supaya Allah bisa menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Ayat 13 sekarang. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 450 tahun lamanya. Nanti saya balik lagi ke teks ini ya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikubur pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Belum genap. Nah, saudara, jadi Abram ini tertidur lalu dia bermimpi. Bermimpi, mungkin dalam mimpi itu Tuhan berkata kepada dia. Lalu dikatakan bahwa keturunan dia itu bakal menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Akan diperbudak selama berapa? 400 tahun lamanya. Kalau kita lihat catatan di kitab Keluaran bab 12 ayat 40 agak sedikit berbeda. Bukan 400 tahun kita lihat. Berapa tahun ya? Keluaran bab 12 ayat 40 mengatakan lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Beda 30 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, Mesir ini, akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Minggu lalu saya sudah tunjukkan teksnya ya. Rupanya ada cerita yang kerap kali kita tidak pernah perhatikan, bahwa ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, mereka itu sempat merampas orang-orang Mesir. Merampas apanya? Merampas emas, merampas perak, merampas kain-kain. Apa begitu? Karena aku akan memberkati engkau dengan keturunanmu. Dia keluar pun bawa berkat begitu. Tetapi Abram ini dikatakan akan meninggal, pergi kepada nenek moyang dengan sejahtera,
Usia tua, dikuburkan waktu telah putih rambutnya. Nanti kita lihat ya, dia meninggal di Kejadian bab 25. Nah, bagaimana nasib dari keturunannya yang menjadi bangsa terjajah selama 400 tahun? Dikatakan keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, siapa yang dimaksud dengan keturunan keempat? Keturunan keempat, coba Anda lihat. Kalau kita tahu orang Yahudi pergi ke Mesir karena Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir ketika Yusuf menjadi mangkubumi di sana. Nah, salah satu anak Yakub bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Kohat. Kohat punya anak namanya Amram. Amram ini punya anak namanya Musa. Dan kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir itu di bawah pimpinan Musa. Dan genap ini adalah 4 keturunan. Sekarang kita balik ke ayat 13. Kenapa dikatakan 400 tahun lamanya? Karena pada saat itu biasanya orang menghitung generasi itu per 100 tahun. Jadi 100 tahun itu dianggap satu generasi. Jadi kita lihat 400 tahun itu menyatakan 4 keturunan. Sejak Lewi, 4 keturunan kemudian, Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara, coba buka deh Keluaran bab 6 ini, akan Anda menemukan data yang menarik. Menemukan data yang menarik. Ayat 19, coba ya, lihat. Keluaran bab 6 ayat 19. Kita lihat, ini menarik loh, mungkin Anda belum tahu. Amram ini ayahnya Musa, mengambil Yochebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Jadi Amram menikah dengan siapa? Amram menikah dengan tantenya sendiri. Ya, jadi minggu lalu kita lihat Nahor menikah dengan Milka, keponakannya. Bahkan mungkin juga Abram menikah dengan Sarai yang merupakan keponakannya. Mungkin loh, karena tradisi mengatakan seperti itu. Rupanya ayah dari Musa, Amram menikah dengan tantenya sendiri. Ya, menarik ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke teks kita di bab 15. Kita masuk sekarang ke ayat, di sini udah nggak ada gambar lagi, ke ayat yang 17 kita baca ya. Bab 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Lihat. Ya. Ada apa tadi dikatakan? Pertama adalah perapian yang berasap, lalu suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Baru di ayat 18 dikatakan, pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu sungai Efrat. Sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, tanah orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgashi, dan orang Yebus itu. Nah, ini adalah nama penduduk asli Kanaan. Ya, disebut biasanya Yebus yang terakhir. Kenapa demikian? Karena Yebus itu adalah suku terakhir yang ditaklukkan oleh Daud. Ya, dari suku Yebus ini Daud merebut kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu tadinya milik orang Yebus. Baik, saudara, sekarang ini yang menarik. Dikatakan di ayat 18, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Ya, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, yakni sungai Efrat. Berarti Allah mengadakan perjanjian dengan Abram. Bagaimana cara Allah mengadakan perjanjian dengan Abram? Allah ini hadir
Dalam rupa apa? Dalam rupa suluh yang berapi, perapian yang berasap. Allah ini berjalan di antara potongan-potongan hewan. Nah, sekarang kita bingung. Kenapa ya perjanjiannya dibuat oleh Allah dengan model seperti ini? Coba kita lihat, ini saya sudah berikan catatan di kitab Yeremia, bab 34, ayat 18 dan 19. Dengarkan ya. Aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Rupanya inilah cara orang mengadakan perjanjian pada saat itu. Memotong hewan, lalu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu berjalan di antara potongan hewan itu. Apa artinya? Kalau saya sampai melanggar apa yang tertulis dalam perjanjian ini, nasib saya tidak lebih dari hewan-hewan yang dipotong ini. Artinya apa? Mati. Mati. Maka sampai detik ini, kalau kita mengatakan mengadakan perjanjian dalam bahasa Ibrani, kita menggunakan kata karat berit. Karat itu artinya kerat, memotong. Ya, memotong. Berit itu artinya perjanjian. Karat berit artinya apa? Memotong perjanjian. Sampai sekarang itu istilah itu dipakai. Saudara, coba Anda lihat. Perjanjian ini bersifat unilateral. Artinya hanya Allah yang berjanji. Allah berjanji apa? Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Itu janji Allah. Abraham menyampaikan janji sesuatu enggak? Tidak sama sekali. Ya. Di Kejadian bab 15 perjanjiannya bersifat unilateral. Hanya Allah pihak yang menyatakan janjinya. Pihak yang lain, Abram dalam hal ini tidak menyatakan janji apapun juga. Tetapi apa yang kita pelajari dari teks ini? Inilah Allah kita. Allah Abraham adalah Allah kita. Allah yang benar-benar komit terhadap suatu perjanjian. Allah yang tidak segan-segan melakukan ritual ini. Berjalan di antara potongan-potongan bangkai binatang. Allah mengatakan, kalau saya sampai tidak setia kepada kalian, saya rela menjadi potongan-potongan bangkai ini. Maka saya selalu setiap kali saya membaca teks ini, saya merenungkan dalam hati. Allah seperti apa yang kita sembah ini? Allah yang luar biasa. Ya kan? Allah yang begitu komit, bahkan berani loh melakukan perjanjian sampai katakan, kalau saya sampai gagal memenuhi janji saya, nasib saya seperti potongan binatang itu. Baik, saudara, kita lanjutkan sekarang ke bab 16. Jadi ini adalah perjanjian antara Allah dan Abraham ya, di bab 15. Kan nanti di bab 17 ada perjanjian lain. Ini perjanjian antara Allah dan Abraham. Menurut tradisi ini berasal dari tradisi zaman Daud Salomo. Perjanjian seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum itu kita akan melihat dulu beberapa teks kitab suci yang saya ambil untuk kita renungkan bersama-sama. Iman Abraham ini luar biasa, maka menjadi menjadi inspirasi bagi penulis-penulis kitab suci yang lain. Katakanlah Nehemia, ya ini sudah berulang-ulang ayat ini saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Nehemia bab 9 ayat 7 dan 8. Nehemia ini adalah penulis kitab suci pasca pembuangan Babel. Biasanya dalam kitab Nehemia banyak doa. Ini doa yang didaraskan oleh bangsa Israel yang kembali dari pembuangan. Apa doa mereka? Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu. Engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, tanah orang Girgasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Saudara, ini kan
Kalau kita lihat Nehemia ini mengutip sebetulnya Kejadian bab 15 ya. Kita lihat lagi Sirah bab 44 ayat 19 dan 20. Ya, Sirah bagian belakang itu memang bercerita tentang tokoh-tokoh perjanjian lama. Salah satunya Abraham. Abraham menjadi bapa termasyhur dari banyak bangsa. Tidak ada seorang pun yang kemuliaannya sebanding dengannya. Hukum dari yang maha tinggi ditepatinya. Dan ia masuk perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu diteguhkannya di dalam tubuhnya. Dan di dalam pencobaan pun ia kedapatan setia. Nah, kalau yang ini kita lihat nanti mengutip teks yang mana. Karena dikatakan perjanjian itu diteguhkan di dalam tubuhnya. Ya, kita lihat ini belum ya. Lalu di dalam pencobaan pun ia kedapatan setia. Ini juga masih tanya-tanya. Mungkin ini adalah cerita tentang Abraham disuruh mengorbankan Ishak. Mungkin ya. Lalu saudara, kitab Makabe yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi juga mengutarakan penghargaan dan kehormatan mereka terhadap tokoh Abraham ini. 1 Makabe 2 bab 51 dan 52 berkata, ingatlah kepada apa yang telah dilakukan nenek moyang kita di masanya. Maka kamu mendapat kemuliaan besar dan nama abadi. Bukankah Abraham ternyata setia dalam pencobaan dan tidakkah itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran? Nah, ini juga mengutip dari Kejadian bab 15. Dan saudara, kitab Habakuk bab 2 ayat 4 memberikan pernyataan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kitab Habakuk bab 2 ayat 4 ini dipakai oleh Paulus ketika dia mewartakan Injil di provinsi Asia Kecil bersama dengan Barnabas ya. Dia mengajar di Antioquia di Pisidia dan dia mengutip catatan ini. Nah, saudara kita lihat Abraham itu bukan menjadi tokoh inspiratif bagi kita saat ini, tetapi juga bagi para penulis kitab suci pada zaman yang berbeda dengan zaman Abraham. Nehemia, pasca pembuangan, abad ke-5 sebelum Masehi. Sirah, kemungkinan besar abad ke-3 sebelum Masehi. Makabe, abad ke-2 sebelum Masehi. Oke, saudara, janji tinggal janji. Akan tetapi kondisi masih tetap sama. Abram belum memiliki keturunan. Nah, sekarang kita akan belajar kasus baru ya di bab 16. Ini menarik tentang Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Nah, saudara, minggu lalu kita belajar ketika Abram dan Sarai ini berkunjung ke Mesir karena ada kelaparan di tanah terjanji, ya, mereka ini disambut oleh Firaun dan Firaun memberikan banyak hamba laki-laki dan hamba perempuan. Minggu lalu saya katakan hamba perempuan itu Sifha, jamaknya Sifhot. Ya. Berarti saudara, kemungkinan besar Hagar itu salah seorang dari hamba perempuan yang diberikan oleh Firaun kepada Abram. Nah, kata Sifha ini bukan berarti budak kelas rendah, tapi dia lebih cocok kita sebut sebagai asisten. Ada tradisi yang mengatakan bahwa sebetulnya Hagar adalah salah seorang putri Firaun dari selir atau gundik yang keberapa begitu. Ya, bukan putri mahkota tetapi dia selir, putri dari selir. Anak dari selir. Ya, tapi sampai mana kebenarannya kita tidak tahu. Nah, Hagar ini orang Mesir, berarti dia keturunan dari Ham. Ya, kita ingat anak Nuh ini ada Sem, Ham, Yafet. Orang Israel ini keturunan Sem, tapi orang Mesir keturunan Ham. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Berkatalah Sarai kepada Abram, ayat 2. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, ini. Siapa yang menyodorkan Hagar kepada Abram? Sarai. Sarai mengatakan, saya tidak bisa punya anak. Kalau begitu, hampirilah. Tabu. Katanya itu artinya datangilah ya. Kalau dalam kitab suci ada kata labo, itu bisa berarti datang, bisa berarti meniduri sebetulnya. Tidurilah ya hamba perempuanku.
mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Yang lucunya apa? Abram ini udah kayak laki-laki yang gak bermutu. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, kata mendengarkan dalam bahasa Ibrani Yishma. Dan kita tahu nanti anak Hagar itu bernama Yishmael. Yishmael ya. Jadi di sini ada permainan kata. Saudara, kenapa sih menyodorkan seorang hamba supaya dia bisa memiliki anak? Oh, rupanya memang ada aturan yang berlaku pada saat itu. Dan ini sejarah. Ini bukan kitab suci. Ini sejarah. Coba lihat gambar di sebelah kanan. Ini adalah prasasti Hammurabi. Dari prasasti Hammurabi ini ditemukan kodeks atau hukum Hammurabi yang sudah berusia kurang lebih 2.200 tahun sebelum Masehi. Jadi ini mungkin lebih dulu atau setidak-tidaknya dekat dengan zaman Abram. Di dalam hukum Hammurabi itu ada sekitar 200 hukum. Ini saya bacakan hukum nomor 144 dan 145 ya. Dikatakan, apabila seorang laki-laki mengambil seorang istri dan wanita ini memberikan kepadanya seorang hamba perempuannya, lalu hamba perempuan ini melahirkan anak untuknya. Kemudian apabila laki-laki ini ingin mengambil istri yang lain, maka tidak diizinkan dia mengambil istri yang lain. Dia tidak diizinkan mengambil istri yang kedua. Jadi sekarang ya, kalau di kelasnya misalnya zamannya Abram dan Sarah, Abram mengambil Sarai sebagai istri. Lalu Sarai memberikan Hagar kepada Abram. Nah, apabila Abram berhasil memperoleh anak dari Hagar, maka Abram ketika mau menikah lagi, dia tidak boleh. Ini hukumnya. Lalu 145 kodenya mengatakan, jika seorang laki-laki mengambil seorang istri, mengawini seorang istri, lalu dia tidak bisa memberikan anak kepadanya, lalu dia bermaksud mengambil istri yang lain, dan apabila dia mengambil istri yang kedua, membawa dia ke dalam rumahnya, istri yang kedua itu tidak pernah sama kedudukannya dengan istri pertama. Jadi saudara, Abram menikah dengan Sarah. Sarah nggak punya anak. Lalu Abram menikah dengan Hagar. Hagar itu tidak pernah bisa menyamai kedudukan Sarai. Ya, kurang lebih ya. Hammurabi ini luar biasa. Dia raja kuno begitu, abad ke-20 sebelum Masehi. Tetapi ada hukum yang sudah cukup jelas lah mengenai tata negara begitu ya. Salah satunya mengenai hukum yang mengatur tentang perkawinan begitu. Jadi kalau kita melihat begini, memang rupanya kalau seorang wanita itu memberikan hambanya menjadi istri bagi suaminya, maka anak yang lahir dari hambanya itu akan menjadi anak dia. Biasanya ketika perempuan yang menjadi hamba itu melahirkan, maka majikannya itu memangku anaknya. Ketika dia memangku anaknya, otomatis anak hamba menjadi anak dia. Jadi kita bisa bayangkan ya, ketika Hagar melahirkan Ismail, Sarah ini menyambut bayi Ismail. Dia pangku bayi Ismail, maka Ismail itu menjadi anak dia. Jadi memang ini adalah aturan yang berlaku pada saat itu. Oke, saudara, kita lanjutkan. Jadi ayat 3, Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Usianya berarti sudah 85 tahun. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat yang keempat. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saya tanya, kalau benar hukum Hammurabi ini berlaku pada saat itu, benar atau tidak perlakuan Hagar ini? Tidak benar. Karena hukum mengatur istri kedua tidak pernah sama kedudukannya dengan istri pertama. Ini bukannya tidak sama, Hagar itu harus tahu diri dia tetap hamba, tetapi istri kedua. Sarah itu tetap lebih tinggi kedudukannya daripada dia. Tetapi namanya wanita, tahu istri pertama tidak punya anak, dia mengandung, sombong langsung.
Dia memandang rendah kepada nyonyanya itu. Dalam bahasa Ibrani-nya dia memandang enteng, dia bilang gitu. Menggunakan kata kal. Kal itu yikal, itu artinya menganggap enteng begitu. Nah, saudara, kita bisa bayangkan ya. Sarai kesal setengah mati. Lalu di ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Padahal dia loh yang menyodorkan, gambarnya masih ada di depan mata kita. Yang menyodorkan Hagar kepada Abram itu ya Sarai. Tapi ketika Hagar ini sedikit belagu, Sarai berkata, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, ini luar biasa. Saudara, kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik di teks ini di ayat 5. Coba ya. Sarai ini ketika dia merasa dianggap enteng oleh Hagar karena Hagar bisa mengandung sedangkan dia tidak, lalu dia protes pada Abram. Penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Memang Hagar ini aku yang berikan kepadamu. Tapi lihat ya gelaganya, lihat kelakuannya. Ketika dia sudah mengandung, dia memandang rendah aku. Lalu Sarai itu minta, biarkan Tuhan menjadi hakim antara aku, Sarai, dan engkau ini Abram. Saudara, kalau kita tahu teks asli kitab suci, teks Masoranya, coba lihat ya. Antara aku dan engkau. Ya. Antara aku dan engkau. Saya cuma tuliskan yang antara engkaunya. Jadi biasanya dikatakan beneni u beneha, katanya gitu, dikatakan begitu. Dan anehnya ya, ketika kata engkau ini ditulis, di atasnya itu ada titik loh. Coba lihat kata titik ini. Lihat titik ini, nikut. Jarang sekali di dalam kitab suci ini dituliskan titik. Dituliskan titik seperti begini. Maka para ahli tafsir kitab suci itu mempertanyakan, apa maksudnya penulis teks Masora ini menambahkan titik di atasnya? Pasti ada maksud. Kalau bertanya, tapi yang di atas ini tidak mempengaruhi cara baca. Maka orang bertanya, buat apa ditaruh titik ini? Oh, saudara, rupanya kita belajar sesuatu. Tidak boleh ada orang ketiga dalam sebuah keluarga. Kenapa? Yang boleh hadir di antara aku dan engkau, di antara suami dan istri hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan. Tidak ada tempat untuk laki-laki lain, tidak ada tempat untuk perempuan lain. Penting sekali dan sangat menarik ya. Baik saudara, sekarang kita lihat ayat 6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Saudara, memang hukum menyatakan begitu. Istri kedua tidak pernah menyaingi kedudukan istri pertama. Istri kedua ya istri kedua. Menurut hukum Hammurabi. Ya. Maka kata Abram kepada, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu apa dilakukan oleh Sarai? Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, saudara, kata menindas digunakan kata ta'ana. Ta'ana. Saudara, kata yang sama dipakai di kitab Keluaran. Coba lihat, Keluaran bab 1 ayat 11 bunyinya apa? Keluaran bab 1 ayat 11. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Jadi saudara, bangsa Mesir menindas bangsa Israel. Saudara, coba Anda lihat. Sejarah berbalik. Dulu Sarai ini siapa ya? Sarai ini adalah nenek dari Israel, nenek dari Yakub, menindas Hagar. Hagar ini siapa? Orang Mesir. Maka orang Mesir kabur meninggalkannya. Coba lihat ya. 400 tahun berlalu,
kejadian yang sama tapi terbalik. Pada saat itu Israel yang ditindas oleh Mesir, maka Israel melarikan diri dari Mesir. Menarik ya? Nah, saudara, sekarang kita lihat kaburnya kemana ya si Hagar ini. Kita lihat di gambar ini. Baik, kita lihat sekarang. Lalu, malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Shur. Coba lihat di gambar ini. Ya, saya putar-putar kursor saya ya di sini. The desert of Shur. Rupanya ini Mesir, ini Israel. Hebron ya, tempatnya Abraham di Hebron. Ini Mesir loh. Dia lari sampai ke padang gurun Shur. Berarti Hagar ini berencana untuk melarikan diri kembali ke negerinya, ke Mesir. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Ayat 8 sekarang. Ayat 8. Oh, kita lihat sekarang di sini ada catatan saya Keluaran bab 15 ayat 22. Apa yang terjadi? Keluaran bab 15 ayat 22. 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun ini dengan tidak mendapat air. Cerita yang hampir mirip. Hagar juga di dekat Shur ini kehabisan air minum. Ya. Ayat 8. Katanya Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Wih, luar biasa. Malaikat Tuhan mengenal nama Hagar. Dan Hagar langsung diberi predikat hamba Sarai. Artinya apa? Seperti saya katakan, hukum mengatakan istri kedua tidak pernah sama kedudukannya dengan istri pertama. Maka dikatakan dia hamba Sarai. Dari mana dan hendak ke mana? Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Waduh, aneh banget ya. Ada 2 hal yang disuruh oleh malaikat ini kepada Hagar. Pertama, dia harus kembali kepada Sarai. Yang kedua, membiarkan diri ditindas di bawah kekuasaan Sarai. Lalu, ayat 10, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Wah, saudara. Kenapa diberi nama Ismail? Karena kata Yishma artinya mendengar. El Allah, Allah mendengar. Allah mendengar apa? Penindasan. Saudara, nanti di Keluaran bab 3, Allah ketika menyatakan diri di hadapan Musa, dia menggunakan kata-kata yang sama. Aku telah mendengar keluh kesah bangsaku. Aku telah mendengarkan keluh kesah bangsaku. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita ini, ada benang merahnya dengan cerita-cerita berikutnya, begitu ya. Baik. Nah, saudara, kita akan melihat nanti Shur ini merupakan salah satu daerah Ismail. Merupakan salah satu daerah Ismail. Nanti di Kejadian bab 25 ayat 17 dan 18 dikatakan, umur Ismail 137 tahun, sesudah itu ia meninggal, ia mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu mereka itu mendiami daerah dari Havila sampai ke Shur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi ini memang kekuasaan Ismail. Pertanyaan saya, Yusuf anak Yakub ini bisa sampai ke Mesir dijual oleh siapa? Dijual oleh siapa? Dijual oleh pedagang-pedagang Ismail. Saudara lihat ya. Dulu
orang Mesir yang ditindas, kabur, ya, kabur. Kemudian terbalik ceritanya. Orang Israel yang ditindas oleh orang Mesir. Mereka kabur. Kita lihat ceritanya kurang lebih berputar di sekitar Mesir dan Israel. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kalau kita lihat keledai liar, berarti dia akan hidup secara nomad begitu ya, melukiskan kehidupan bangsa nomaden, bangsa-bangsa Badui pada saat itu. Lalu dia juga gemar berperang kalau kita lihat ya kan. Tangan orang melawan tangannya, tangannya melawan tiap-tiap orang. Berarti bangsa yang gemar berperang. Ayat 13 sekarang. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudara kalau baca bahasa Ibraninya, Halem Raiti Akharei Roi. Nah ini kata Roi ini artinya apa? Dia melihat aku. Roi ya. Tapi sebetulnya apa? Bukankah aku melihat Raiti sesudah dia melihat aku. Wah ini kata yang sangat menarik. Kenapa demikian? Ada keyakinan orang Yahudi kalau melihat wajah Allah harus mati. Kalau melihat wajah Allah harus mati. Tetapi saudara, Hagar ini sudah melihat utusan Allah. Hagar sudah melihat utusan Allah. Dan di dalam perjanjian lama kadang-kadang malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Lalu Hagar berkata, aku sudah melihat Tuhan, tetapi aku masih tetap melihat. Artinya aku masih tetap hidup, ya. Maka dia beri nama Allah itu El Roi, Allah yang melihat aku. Minggu lalu kita belajar gelar Tuhan yang Maha Kuasa, El Elyon, ya. Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Sekarang kita melihat Allah yang melihat, El Roi. Saudara, Allah kita itu bukan Allah yang tidak melihat, tapi Allah yang melihat, El Roi. Maka di situ ternyata ada sumur. Ya. Sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Saudara, sumurnya bernama BR ya, BR di baris kedua. BR itu artinya sumur, Lahai Roi. Hai itu artinya apa? Kehidupan. Sumur kehidupan. Sumur sang kehidupan yang melihat saya. Itu artinya BR Lahai Roi. Saudara, cerita ini nanti akan berulang lagi ya di bab belakang. Kita lihat Hagar juga kabur, tapi nanti di kesempatan kedua dia kabur bersama dengan Ismail. Tapi yang menarik dari cerita ini kita melihat bahwa kita belajar sekarang Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat kita. Jadi jangan pernah sekalipun ragu bahwa Allah ini tidak melihat kita. Aduh, saya kok enggak pernah diperhatikan oleh Allah. Ingat, Allah kita El Roi. Allah yang melihat aku, bukan melihat kami, melihat aku. I itu aku. El Roi. El Roi. Baik, saudara, kita lihat ada catatan saya di situ, bab 24 ayat 62. Bab 24 ayat 62, coba kita lihat. Ishak telah datang dari Allah sumur Lahai Roi. Oh, rupanya meskipun sumur ini ada hubungan dengan Hagar, tetapi ternyata Ishak itu tinggalnya di daerah sana loh. Tinggalnya di daerah sana. Lalu di bab 25 ayat 11,
Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Apalagi yang bisa kita pelajari dari kenyataan ini? Lahai Roi dikaitkan dengan Hagar. Dikaitkan dengan Hagar. Ditemukannya di mana? Di dekat Shur. Yang kemungkinan nantinya menjadi daerah kekuasaan Ismail. Tapi ada cerita yang mengatakan di sumur Lahai Roi ini Ishak pernah menetap. Sekali lagi lu ya, tidak pernah ada bangsa yang boleh mengklaim hak eksklusif. Tidak ada bangsa yang boleh mengklaim hak eksklusif. Seperti orang Yahudi tidak boleh mengatakan inilah tanah yang diberikan oleh Allah, oleh Yahweh kepada nenek moyang kami. Kami yang paling berhak di sini. Tidak sama sekali. Ya, demikian pula sebaliknya. Orang-orang Ismail tidak boleh mengatakan inilah tanah yang diberikan Allah kepada kami. Ya, ibu bangsa kami Hagar berjumpa dengan Tuhan di sini. Ibu bangsa kami yang memberikan nama sumur Lahai Roi. Nyatanya pernah menjadi tempat kediaman Ishak. Menarik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bab 17. Bab 17, sunat sebagai tanda perjanjian dengan Abraham. Oke ya, kita lihat sekarang. Bab 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, ketika dia menikah dengan Hagar usianya 85 tahun. 85 tahun. Berarti 14 tahun sesudah perkawinannya dengan Hagar. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, di saudara kita lihat ini adalah perjanjian yang kedua antara Allah dan Abraham yang tercatat di kitab Kejadian. Perjanjian pertama tadi di bab 15 ya. Allah berjanji sama sebetulnya. Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Allah akan memberikan tanah yang dihuni orang-orang Kanaan ini kepada keturunan Abraham. Ini juga sama kurang lebih. Kenapa ada dua perjanjian? Ada dua perjanjian karena ada dua tradisi. Ada dua tradisi yang berbeda. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar." Sejumlah besar bangsa. Sejumlah besar bangsa. Sejumlah besar bangsa. Saudara, kita lihat teks Ibraninya. Ani ini aku ya. Hine di sini. Beriti mengadakan perjanjian itah dengan kamu. Wah, cocok ya terjemahannya. Aku inilah perjanjianku dengan engkau, betul. Terus di sini Hayiti Leav Hamon Goim katanya. Hayita, sorry. Engkau akan menjadi Av, bapa Hamon. Hamon itu banyak, Goim, banyak bangsa. Betul terjemahannya. Nah, saudara, lanjut sekarang. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Oh, bukan cuma punya keturunan banyak. Dari keturunannya akan lahir raja-raja. Berarti saudara, dari keturunan Abraham akan ada dinasti-dinasti kerajaan. Ingat nggak janji Allah kepada Abraham? Aku akan membuat namamu menjadi masyhur, terkenal. Aku akan membuat namamu menjadi termasyhur. Dan saudara, nama-nama yang terkenal, salah satunya pasti nama-nama raja begitu. Ayat 7.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, kalau di dalam teks kitab Kejadian menemukan kata-kata seperti ini yang saya berikan warna kuning, negeri yang kau diami sebagai orang asing, ini kemungkinan besar berasal dari tradisi pembuangan. Kenapa? Karena ketika masyarakat Yahudi berada di pembuangan Babel, mereka itu menjadi orang asing di tanah orang lain. Mereka sudah kehilangan kemerdekaan, kehilangan tanah. Maka para penulis tradisi pembuangan ini biasanya mengaitkan, ingat loh, kamu itu diam di negeri sebagai orang asing. Karena memang kenyataannya pada saat itu mereka menjadi orang asing. Nah, ayat 9. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini nanti kita balik. Harus disunat. Saudara, kalau di Kejadian bab 15 perjanjian sifatnya unilateral, hanya Allah yang berjanji. Kalau di bab 17 bilateral. Allah memberikan janji, membuat nama termasyhur, menjadi bangsa yang besar, ya kan? Lalu menjadi bapa sejumlah besar bangsa, anak cucunya banyak, dan seterusnya. Tapi dari pihak Abraham juga ada kewajiban. Kewajibannya adalah sunat. Kewajibannya adalah sunat. Jadi beda ya perjanjian. Yang di sini ada kewajiban sunat. Ntar kita lihat ayat 11. Ini haruslah dikerat kulit khatan, dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Saudara, kewajiban sunat tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang asing yang menjadi budak atau lahir di rumah seorang Yahudi. Itu juga harus disunat karena sudah menjadi bagian dari keluarga Yahudi. Sunat pada hari yang ke-8. Saudara, kalau tadi saya katakan Kejadian bab 17 berasal dari tradisi pembuangan bangsa Yahudi ketika mereka sedang dibuang di Babel. Kenapa? Inilah bedanya bangsa kami. Kami bangsa terjajah, tapi kami memiliki ciri khas. Ciri khas kami adalah kami disunat. Kenapa kami disunat? Karena kami memiliki perjanjian dengan Allah. Karena kami memiliki perjanjian dengan Allah. Berbeda dengan Kejadian bab 15. Kejadian bab 15 berasal dari tradisi kerajaan Daud Salomo. Pada saat itu mereka bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, kemungkinan besar identitas ini tidak terlalu penting. Ya, kita bisa melihat ya. Setiap teks ini ketika digabung, kalau kita lihat teks ini masing-masing memiliki pesan-pesan tertentu. Nah, saudara, kenapa justru harus disunat dikatakan dikerat kulit khatan, jadi kulit khatan, dikerat begitu? Karena dalam dagingmu lah
perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya kan? Kenapa? Dalam dagingmu, dalam tubuhmu, perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Artinya kamu tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena sudah menjadi tanda di dalam tubuhmu. Tanda di dalam tubuhmu. Ini menarik sekali. Daging. Ingat gak? Waktu Kejadian bab 2 ayat 24, Allah membawa Hawa kepada Adam. Dia katakan apa? Laki-laki tinggalkan orang tuanya, lalu pergi kepada istrinya. Keduanya tidak lagi menjadi dua, tetapi satu daging, dikatakan begitu. Daging basar itu rupanya merupakan tanda perjanjian. Tanda perjanjian. Maka saudara, perkawinan itu memiliki ciri yang sangat luhur. Allah itu terlibat di situ karena perjanjian sifat. Nah, saudara, dari mana asal-usulnya sunat? Sunat kemungkinan besar berasal dari bangsa Mesir. Bangsa Mesir disunat. Lalu dari bangsa Mesir, tradisi sunat ini menular ke daerah-daerah lain termasuk ke Palestina, bangsa Yahudi. Kepada bangsa Yahudi. Sampai sekarang ada kewajiban sunat bagi orang-orang Yahudi pada hari yang ke-8, ini berdasarkan Kejadian bab 17. Dan saudara, praktik-praktik sunat ini bermacam-macam. Siapa yang harus menyunat anak? Dulu ayahnya sendiri. Ayahnya yang menyunat anaknya. Nah, sekarang sunat itu diberikan kepada orang lain yang sedikit mengerti medis. Mereka sebut mohel. Ya. Nah, sejak 10 atau 20 tahun yang lalu, penyunat ini bisa wanita. Maka ada istilah mohelet, ada wanita. Nah, saudara, cara menyunatnya pun macam-macam. Karena ketika disunat ini kan terjadi pendarahan. Darah ini harus dibersihkan. Ada suku-suku tertentu di dalam masyarakat Yahudi yang sangat fundamentalis, itu membersihkan darah dari kulit khatan, itu harus dilakukan dengan mulut dari sang penyunat. Nah, ini di Amerika praktek ini dilarang sekarang karena apa? Ternyata menjadi sarana penularan penyakit herpes, lalu ditolak mati-matian oleh orang Yahudi fundamentalis. Jangan mengganggu kebebasan beragama kami. Nah, kalau di dalam ceritanya memang tidak ada. Ini semua tradisi-tradisi yang berkembang begitu. Tapi kita bisa melihat bahwa sunat ini rupanya merupakan suatu peristiwa hidup yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Oke, sunat ini boleh dilakukan pada hari Sabat. Jadi kalau memangnya hari Sabat, hari yang ke-8, silahkan sunat. Begitu ya. Baik, menarik mengenai sunat. Tadi kita sudah sampai di ayat yang ke-13, lalu ayat yang ke-14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Pertanyaannya, ada nggak orang Yahudi yang disunat ketika dia sudah dewasa, bukan pada usia 8 hari? Nyata-nyatanya ada. Nyata-nyatanya ada sekarang. Ya. Nah, kalau misalnya sudah dewasa belum disunat, sunatnya tidak usah menunggu 8 hari karena 8 hari ini sudah lewat. Kapan saja boleh dilakukan. Saudara, kalau kita lihat kan mirip ya. Tradisi sunat ini dalam praktek baptis bayi. Dalam hukum gereja dikatakan bayi itu harus dibaptis sesegera mungkin. Kalau perlu beberapa jam sesudah kelahiran mereka. Karena memikirkan tentang dosa asal. Nah, sayang orang tua kadang-kadang melalaikan kewajiban ini. Ya. Saya misalnya waktu saya jadi katekis, sering menemukan keluarga Katolik yang anaknya udah 20 tahun tapi tidak dibaptis. Atau 25 tahun baru datang pada saya. Pak, tolong anak saya belum komuni pertama. Terus saya katakan, seusia kamu itu bukan komuni pertama, tapi sakramen perkawinan. Saya bilang begitu. Dan kasihan kan ya, ikut acara dengan anak-anak umur 10 tahun. Kewajiban orang tua, ingat. Kewajiban orang tua melaksanakan kewajiban religius ini. Ya. Memberikan tanda perjanjian keselamatan bagi anak kita dengan Allah kita.
Oke. Sekarang ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut lagi dia Sarai, tetapi Sara itulah namanya. Tadi berarti ada yang terlewat. Ada yang terlewat. Ayat 5, coba lihat ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Tadi kan sejumlah besar Hamon, jadi ada kata H. Saya balik ke slide saya yang ini. Coba lihat. Nah, saudara. Sebelumnya namanya apa? Abram. Ya, Abram. Allahku tinggi. Sekarang dirubah menjadi Abraham. Tambah huruf ini doang loh, huruf H, huruf He ini. Hamon, sejumlah besar bangsa. Istrinya Sarai. Berubah jadi apa? Sarah. Nambah apa? Nambah huruf ini juga. Huruf He, huruf H. Saudara, dalam tulisan yang sangat kuno dari abjad Ibrani, lihat di kanan, di kiri atas nomor 5. Ini huruf He sekarang nih. Bentuknya seperti jendela. Dulu tulisan He seperti begini. Waktu kuno sekali, lihat. Orang yang sedang mengangkat kedua tangannya. Maka saudara, huruf He ini sering menyatakan to reveal, mewahyukan. Maka saudara sebetulnya kenapa namanya diganti? Karena Allah mewahyukan sesuatu kepada Abram dan kepada Sarai. Mewahyukan apa? Mewahyukan perjanjian. Kenapa ketika anak kita dibaptis namanya juga diganti? Wong namanya Tatang diganti Yohanes. Ya kan? Namanya Siti diganti Maria. Kenapa? Kenapa diganti nama? Karena ada pewahyuan baru. Allah mewahyukan perjanjian dengan anak kita. Penting apa enggak baptis bayi itu? Anda jawab sendiri. Dari kasus mengenai sunat 8 hari bagi bangsa Yahudi kita bisa mempelajari sesuatu. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Aku akan menjadikan namamu masyhur. Jangan takut, namamu akan masyhur. Banyak raja akan lahir. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi orang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham tertawa. Yitzhak. Nama Yitzhak artinya dia tertawa. Lalu ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Yitzhak. Dia tertawa, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, 12 suku Midian, suku Ismail, itu di bab 25 kita pelajari nanti. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku kuadakan dengan Yitzhak. Dan yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya
dan semua orang yang lahir di rumah, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham tidak menunggu lama-lama. Pada hari itu juga, pada hari Allah memberikan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan dia. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir dari rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, ini yang membedakan sunat Yahudi dengan sunat Muslim. Sunat Yahudi pada hari ke-8 mengikuti teladan Ishak. Sunat Ismail pada usia 13 tahun mengikuti teladan Ismail. Saudara, kenapa orang Kristen tidak mewajibkan sunat? Bukankah ini tanda perjanjian? Bukankah ini tanda perjanjian? Paulus memberikan penjelasan atau pembelaan terhadap wajib atau tidaknya orang Kristen disunat. Di Kolose bab 2 ayat 11 misalnya, dia berkata, dalam dia Yesus, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat sudah digantikan oleh baptis menurut Kolose bab 2 ayat 11. Maka saya katakan, Anda ingin menaati perjanjian lama, Kejadian bab 17, baptislah anak-anak pada saat yang tepat. Karena apa? Sunat itu sudah digantikan oleh penanggalan akan tubuh yang berdosa, baptis. Anda bisa berkata gini, aneh-aneh aja. Perjanjian lama nggak bercerita tuh tentang penanggalan tubuh yang berdosa. Sunat ya sunat, kulit khatan dipotong. Harus keluar darah. Oh tidak. Tidak, pendapat itu salah. Ada 2 ayat yang saya tunjukkan di sini. Ayat yang pertama itu di Ulangan bab 10 ayat 16. Ulangan bab 10 ayat 16. Coba kita baca. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Yang harus disunat itu hati. Karena hati ini yang suka bandel, tegar tengkuk. Sunat hati itu supaya menjadi taat. Atau Ulangan bab 30 ayat 6. Ulangan bab 30 ayat 6 bunyinya apa? Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa supaya engkau hidup. Saudara, meskipun perjanjian lama memang mengajarkan tentang sunat fisik, tetapi tidak berarti perjanjian lama tidak mengajarkan tentang sunat rohani. Jadi sebetulnya Paulus itu tidak salah loh ketika membela orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen tanpa melewati proses sunat. Loh memang nyata-nyata di perjanjian lama diajarkan mengenai bentuk sunat yang lain. Sunat hati. Apa artinya sunat hati? Sunat hati itu berarti pertobatan ya, atau dikatakan penanggalan akan tubuh yang berdosa. Baik, bab 17 selesai. Kita lanjutkan dengan bab 18. Ini bab terakhir untuk malam hari ini. Saudara, sekarang kita akan melihat bagaimana Allah datang memberitakan kabar tentang kelahiran Ishak kepada Abraham. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu panas terik. Jadi saudara, Tuhan ini dikatakan menampakkan diri. Tuhan loh yang menampakkan diri itu ya. Yahweh. Kepada siapa? Kepada Abraham. Kepada Abraham. Di dalam teks aslinya bukan dikatakan kepada Abraham, tapi kepadanya. Nyanya siapa tidak jelas.
Rupanya Abraham pada waktu itu sedang berada dekat pohon tarbantin di Mamre. Pohon tarbantin, minggu lalu saya tunjukkan gambarnya. Pohonnya sangat lebat. Maka cocok untuk orang berteduh pada waktu hari ini panas terik. Dia berdiri dekat pintu kemah waktu hari panas terik dekat pohon tarbantin. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara, Tuhan yang menampakkan diri. Tapi yang dilihat oleh Abraham, 3 orang berdiri di hadapannya. Sekali lagi ya, Tuhan yang menampakkan diri. Tetapi yang dilihat 3 orang berdiri di depannya. Ya oke, kita berasumsi salah seorang dari yang datang itu adalah Tuhan. Yang mana tidak tahu. Ayat 3 sekarang. Serta berkata, Tuhanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Nah dia berkata, Tuanku. Tunggal loh. Dia ngomong tunggal. Bukan jamak. Berarti dia ngomong satu orang saja. Kepada satu orang saja. Tuanku. Lalu hamba-Mu avadcha. Itu juga singular. Tunggal. Berarti seolah-olah memang Abraham berbicara kepada satu orang saja. Padahal yang ngomong, yang dia ada di hadapan dia itu 3 orang. Oke, kita biarkan dulu. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ayat 5. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan jamak ya, segar kembali. Kemudian bolehlah tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Kalau kita lihat avad hemnya itu jamak kalian. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Jadi saudara, kalau membaca teks ini benar-benar secara teliti, pasti agak sedikit bingung. Yang menampakkan diri Tuhan, yang dilihat 3 orang. Waduh, aneh ya. Terus Abraham itu kadang-kadang ngomong sama satu orang saja menggunakan bentuk singular, menggunakan bentuk tunggal. Kadang-kadang dia berbicara kepada banyak orang menggunakan bentuk jamak atau plural. Tapi kita lupakan dulu. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Padahal tadi ngomongnya apa? Baiklah ku ambil sepotong roti. Tetapi saudara, dia suruh istrinya membuat roti dari 3 sukat tepung. 3 sukat tepung itu 1 eva, 36 liter. Yang tukang buat roti bisa tahu jadi berapa roti. 36 liter kurang lebih 36 kilogram roti tepung ya, bisa jadi berapa roti. Nah saudara, kata 3 sukat tepung atau seeva tepung ini punya makna di dalam kitab suci. Contoh ya, Hakim-Hakim 6 ayat 19, Gideon masuk ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Itu sama dengan 3 sukat. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul, dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya kepadanya huruf besar, ke bawah pohon tarbantin lagi, lalu disuguhkannya. Nya itu Tuhan. Padahal yang datang ini malaikat. Sering saya katakan, malaikat Tuhan dalam perjanjian lama kadang-kadang itu Tuhan sendiri. Atau Samuel. 1 Samuel bab 1 ayat 24. Ini cerita tentang Hana, ibu Samuel. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, setelah Hana menyapih Samuel, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. 1 eva tepung. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Nah saudara, kita lihat lagi nih. Lukas bab 13 ayat 20. Lalu Yesus berkata lagi,
Dengan apa aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu. 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Berarti saudara, 3 sukat tepung ini di dalam teks-teks kitab suci selalu berhubungan dengan Allah. Ya, entah itu disuguhkan atau dikurbankan kepada Allah, entah dipersiapkan untuk Allah, atau bahkan melukiskan tentang kerajaan Allah. Jadi yang datang Allah atau bukan? Udah jelas iya. Ya, udah jelas iya. Meskipun kita bingung, aduh ini sendiri atau bertiga, Abraham itu nawarin sama 1 orang atau 3 orang, tidak usah dipusingkan. Begitu kita lihat tahu ada 3 sukat tepung, kita sudah tahu. Ini ada hubungannya dengan Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ayat 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Saudara, kata berdiri amat, itu artinya berdiri tapi mempunyai konotasi melayani. Nah, kata amat, dari kata amat, dalam bahasa Ibrani kita mengenal kata amida. Amida artinya doa. Jadi sebetulnya kita lihat ya, betapa teks ini sangat berkaitan dengan Allah yang hadir atau Allah yang menampakkan diri. Karena apa yang dilakukan oleh Abraham adalah berdoa di dekat tamu-tamunya itu. Amat ya. Lalu ayat yang ke-9 sekarang. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau pada waktu itu, Sarah istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Saudara, kalau kita lihat di kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 16, Elisa pernah berkata kepada seorang perempuan Sunem, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Nah, saudara, makanya nama dari anak Sarah nanti adalah Yitzhak. Dari kata apa? Cahak. Cahak itu artinya tertawa. Engkau tertawa. Cahak. Engkau tertawa. Nah, saudara, sekarang kita melihat cerita ini, cerita yang sangat menarik. Laki-laki yang berusia 99 tahun kurang lebih, istrinya mungkin 10 tahun lebih muda, 89 tahun. Mendapatkan kabar bahwa dia akan melahirkan anak dari kandungannya sendiri. Saudara, apa yang menjadi dasar argumentasi dari para malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri kepada Abraham dan Sarah yang hampir-hampir tidak mempercayai akan kenyataan ini? Dikatakan di ayat yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, ingat kata ini pernah keluar dari mulut seorang malaikat juga kepada seorang wanita. Ketika
wanita itu diberitahu bahwa dia akan mengandung tanpa campur tangan laki-laki. Wanita itu adalah Bunda Maria. Ya. Maka kalau kita lihat sekali lagi, ceritanya itu kembali ada benang merahnya. Kembali ada benang merahnya. Oke, saudara, sekarang kita lihat. Hebat ya. Lihat tamu yang tidak dikenal, 3 orang, panas terik, Abraham ini langsung menyambut, menyongsong mereka. Apa yang ditunjukkan oleh Abraham adalah keramah tamahan. Dan rupanya keramah tamahan itu pada saat itu memang sesuatu nilai kehidupan yang dipertahankan oleh orang-orang pada zaman Abraham. Menyambut tamu seperti menyambut Tuhan. Maka saudara kita lihat ya, di surat kepada umat Ibrani bab 13 ayat 2, ada ayat yang berbunyi, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang telah yang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah ini diambil dari mana teks ini? Diambil dari kisah Abraham. Jadi jangan deh lupa memberi tumpangan kepada tamu. Tanpa sadar, tamu kita itu ternyata malaikat loh. Ada pepatah bahasa Italia mengatakan, tamu itu seperti ikan katanya. Kalau udah 3 hari bau, benar kan ya? Kalau kita beli ikan udah 3 hari pasti bau. Artinya apa? Kalau ada tamu di rumah kita hari pertama disambut dengan gembira. Hari kedua udah biasa, hari ketiga pasti pertanyaan dalam hati kita, kapan nih tamu pulang? Ya kan? Rempong, harus nyiapin makanan, harus bersihin kamarnya dan lain-lain. Ingat ayat ini. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat ya. Atau kata-kata Yesus dalam khotbah tentang akhir zaman di Matius bab 25 ayat 40. Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Baik, sekarang perikop yang terakhir untuk malam hari ini. Ternyata masih cukup banyak. Lalu ayat 16, berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang telah dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosa-dosanya. Ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku ini, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Saudara, dalam teologi Gereja Katolik ada istilah dosa yang berteriak ke langit. Apa sih dosa yang berteriak ke langit? Dosa ini benar-benar boleh dikatakan mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan prioritas perhatian oleh Allah. Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga. Ingat ya, ketika Kain membunuh Habel, Allah datang kepada Kain. Kain, di mana adikmu? Kain jawab apa? Emangnya aku penjaga adikku? Kata Tuhan, Kain jangan jawab seperti itu. Darah adikmu berteriak kepadaku. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua apa? Kisah Sodom dan Gomora. Ya, kisah Sodom dan Gomora. Kita tahu nanti Sodom dan Gomora kejahatannya apa. Ini juga berteriak ke langit tuh. Sampai Allah itu mau turun untuk melihat apakah benar-benar ada dosa Sodom dan Gomora. Yang ketiga, itu penindasan. Ketika bangsa Yahudi berteriak-teriak di Mesir kepada Allah, Allah juga ingin melihat apa yang terjadi. Yang keempat, ini penting diingat.
dosa yang berteriak ke langit apabila kita mengabaikan hak pegawai. Ada ayatnya yang mengatakan, jangan menahan upah, karena orang yang tidak mendapatkan upah itu akan berteriak ke langit. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Oh, oke. 3 orang, 1 yang Tuhan. 2 malaikat berangkat ke Sodom. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Lalu, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Lalu Tuhan berfirman ayat 26, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kata Abraham, Tuhan yang benar aja, engkau kan hakim yang adil. Di kota itu tidak semuanya jahat. Kalau saja ada 50 orang benar, masa orang benar ini ikut dihukum? Tuhan katakan, oke lah kalau 50 orang benar ada, selamat kota itu. Dan kita tahu cerita selanjutnya, ada tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Abraham menyambut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang dari 5 ke 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Dari 50 turun ke 45. Lalu Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapatinya di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Dari 50 turun 5 jadi 45, turun 5 jadi 40. 3 kali ya. 3 tangga turun 5. Ayat 30. Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Sekarang turunnya mulai 10, 30. Ayat 31, katanya sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati mereka. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi kepada ini saja, sekiranya 10 didapatinya di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara lihat, 50 minus 5 jadi 45. Minus 5 jadi 40. Udah gitu turun 10, 10, 10, 30, 20, 10. Akhirnya Tuhan memutuskan, andai kata di kota Sodom dan Gomora ada 10 orang yang benar, kedua kota ini akan selamat. Nah, apa nanti? Maka pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, kenapa angka 10? Banyak yang berspekulasi. Abraham tahu di Sodom ini ada siapa? Ada keponakannya yang bernama Lot. Dia tahu Lot punya istri, ya, punya istri, berarti 2. Lalu punya anak perempuan 2, berarti 4. Lalu mungkin punya mantu 2, berarti 8. Mungkin dia cari aman 10 begitu. Tapi kita tidak pernah tahu kenapa dia pilih angka. Kita tahu istrinya dan anak-anaknya dititipkan pada mertuanya. Nah, ketika mereka berhasil menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau, lalu mereka merayakan kemenangan itu, barulah di bab 18 Yitro itu membawa anak dan cucunya kepada Musa.
Lalu Yitro itu terkaget-kaget melihat cara kerja Musa. Musa ini bekerja dari pagi sampai matahari terbenam karena dia harus menyelesaikan begitu banyak masalah. Semua masalah dibawa kepada Musa. Lalu Yitro berkata, gak beres cara kerja gini. One man show, gak baik. Maka dia beri nasihat kepada Musa. Kau cari dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi rupanya ada hierarki kepemimpinan. Mulai dari 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Maka 50 dan 10 itu merupakan pemimpin-pemimpin komunitas yang paling kecil sebetulnya. Dan ini masih dipertahankan di kitab Ulangan ketika bangsa Yahudi hendak memasuki tanah terjanji. Kemudian aku, Musa, mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, 100, 50, dan 10. Dan 10. Jadi mungkin lo ya, Abraham ini memperhatikan komunitas yang terkecil dari masyarakat Yahudi. 50 dan 10. Dia tidak berbicara tentang jumlah penduduk yang banyak. Ini adalah sel, komunitas yang paling kecil. Ya kalau di gereja mungkin lingkungan dan wilayah. Saudara, mudahkah mencari 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora? Ternyata tidak mudah. Karena kita tahu cerita akhirnya apa? Sodom dan Gomora ini dihancurkan oleh Allah. Cerita akhirnya seperti itu. Ya. Nah saudara, di kitab Yeremia bab 5 ayat 1, Yeremia ditantang oleh Allah. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihat baik-baik dan camkan. Periksa di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku akan mengampuni kota itu. Cukup satu orang. Kata Allah kepada Yeremia, kalau di kota Yerusalem ada satu orang yang benar, aku akan ampuni kota itu. Luar biasa ya. Maka saudara, kadang-kadang kita bertanya, kalau saya bertobat, saya bisa menyelamatkan dunia atau tidak? Hanya saya sendiri loh. Yes, jawabannya. Kalau ada satu orang yang mencari kebenaran, aku akan mengampuni kota itu. Nah saudara, Abraham ini dikenal sebagai kekasih Allah, orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Tambahan Daniel 3 ayat 35, jangan kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu demi Abraham kekasihmu. Ya, di surat Yakobus, sahabatmu. Maka kita tahu kan tempat tinggal Abraham, Hebron. Hebron itu artinya teman. Dalam bahasa Arab, Al-Khalil juga artinya teman. Saudara, kenapa penting Abraham itu menjadi sahabat Allah? Kita ingat di Yohanes bab 15 ayat 15 pada saat perjamuan terakhir, Yesus berkata pada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Maka tadi kita lihat ya, Tuhan itu berpikir dalam hati, masa sih aku mau menghukum Sodom dan Gomora ini, aku nggak cerita sama Abraham. Ya, kan dia sudah mengikat perjanjian dengan aku. Aku akan menjadikan dia bangsa yang besar dan macam-macam begitu. Maka saudara, sahabat-sahabat Yesus ini akan diberitahu tentang rahasia Allah. Makanya penting menjadi sahabat Allah itu. Kalau kamu sahabat, aku akan beritahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Baik. Nah, saudara, di surat Yakobus juga sama, ada catatan dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, inilah kota Hebron. Di bawah, di atas ini namanya Gua Makpela. Ya, kita cerita nanti minggu depan. Ini adalah kuburan dari bapa bangsa Israel.
pada saat meninggal, Abraham ini belum memiliki tanah kecuali tanah kuburan ini. Sedikit lagi, saudara, penampakan 3 orang malaikat Tuhan, yang salah satunya adalah Tuhan di hadapan Abraham ini, sering menjadi inspirasi bagi para bapak gereja untuk memberikan kesaksian tentang Allah Tritunggal. Maka saudara, ada satu kutipan yang terkenal, kalau tidak salah ini dari Santo Ambrosius, dia katakan tres vidit unum adoravit. Apa artinya tres vidit? Tres 3. Vidit melihat. Melihat 3. Unum 1. Adoravit 1 yang disembah. Melihat 3, 1 yang disembah. Allah Tritunggal. Allahnya 1. Ya, Allahnya 1. Seperti tadi. Bisa jawab pertanyaan, yang dilihat Abraham 1 atau 3 orang? 3 adalah 1, 1 adalah 3. Ya. Abraham berbicara kepada 1 orang atau kepada 3 orang? 3 adalah 1, 1 adalah 3. Tres vidit unum adoravit. Oke, saya selesaikan sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan bab 19. Oke, Matthew. Oke, terima kasih Pak Ir. Sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu yang masih mau bertanya boleh silakan ketik di dalam kolom chat. Pertanyaan pertama dari Pak Wahyu. Pak Ir, apakah benar apakah benar Ismail adalah cikal bakal dari sahabat saudara kita Muslim? Kurang lebih ya. Udah ya, dijawab cukup. Jangan terlalu panjang kalau nanya itu. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Yasmin. Kalau disunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan Israel, tetapi orang Muslim juga disunat. Berarti perjanjian Allah itu bukan hanya dengan bangsa Israel, tetapi juga dengan orang Arab atau Muslim. Betul. Ismail disunat nggak? Sunat kan? Nah, berarti betul. Tidak ada hak eksklusivitas. Terus? Kalau tidak disunat harus dilenyapkan. Itu maksudnya dibuang atau dibunuh, Pak Ir? Dibunuh. Gini loh. Ketika disunat ini kan kulit khatan dilenyapkan. Kalau kamu, sayang dipotong, maka kamu yang dilenyapkan gitu, kurang lebih. Kalau kita tahu teks Ibraninya begitu. Kulit khatan dilenyapkan ya. Oh Tuhan, enggak sayang, saya nggak mau disunat. Ya kamu yang dilenyapkan kalau gitu. Karena tanda perjanjian itu harus bersifat kekal. Dan kekal ini diberikan tanda dengan tanda yang ada di badan kita. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Yasmin. Yang mengerat kulit katan anak-anak dan pelayan kan Abraham. Lalu yang mengerat Abraham siapa Pak Ir? Pertanyaan yang bagus. Mungkin salah seorang dari hambanya kali pada saat itu ya. Pertanyaan bagus ya. Ya, tapi dulu praktek awal memang ayah yang mengerat kulit khatan anaknya. Oke, ada pertanyaan dari Sis Emi. Pak Ir, apakah Allah yang menaruh benih ke rahim Sarah? Itu merupakan suatu hasil perkawinan dari Abraham dan Sarah, hasil persetubuhan. Karena ingat loh ya, ketika Allah berkata kepada Abraham, dia menggunakan kata zar'aha. Zar'a itu artinya benih. Aku akan memberikan tanah ini kepada benihmu. Berarti Abraham ini terlibat loh, ya. Jadi berbeda dengan cerita Bunda Maria. Bunda Maria ini mengandung Yesus tanpa campur tangan laki-laki. Tetapi Yitzhak ini dilahirkan karena campur tangan laki-laki yang namanya Abraham. Meskipun itu atas rencana Allah. Ada kata zar'a dia pakai. Terus. Lalu ada pertanyaan dari Bro Ronald. Kaum Kedar itu apakah Pak Ir? Orang Ismail. Orang Ismail disebut orang Kedar ya. Orang Ismail disebut orang Kedar, warna kulitnya hitam. Dan memang ini, bentar ya, saya lihat di Kidung Agung bentar. Coba buka Kidung Agung bab 1 ayat 8.
Kidung Agung bab 1 ayat 8. Memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, katanya. Orang Kedar. Nah, nanti kita baru tahu siapa itu Kedar di Kejadian bab 25. Ini pelajaran kita yang terakhir. Kedar merupakan salah satu dari anak Ismail. Kedar merupakan salah satu dari anak Ismail. Kejadian bab 25. Oke, lanjutkan. Pak Ir, ada pertanyaan dari Pak Mumun. Dari mana penulis tahu Tuhan berpikir? Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Dari mana penulis tahu Tuhan berpikir? Saya rasa ini merupakan style dari penulis hagiograf ya. Penulis kitab suci itu sangat meyakini bahwa Allah itu Maha Tahu. Maka dia katakan tidak pernah ada yang bisa disembunyikan dari Allah gitu. Itu yang hendak disampaikan kepada kita gitu. Maka dia tulislah Tuhan berpikir seperti ini begitu ya. Dia memiliki keyakinan Tuhan itu tahu segala sesuatu. Dan jangan tanya itu juga loh, misalnya. Coba ingat di Injil Markus ketika Yesus ini disuruh menyembuhkan orang yang lumpuh yang dibawa turun lewat atap begitu. Ketika disembuhkan, orang-orang enggak. Dosamu sudah diampuni kata Yesus. Lalu orang-orang Farisi diam dalam hati. Siapa dia bisa mengampuni dosa orang? Nah, lalu dikatakan apa? Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu. Sama juga kan? Dari mana Markus tahu apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Nah, style-style seperti ini digunakan untuk menyatakan bahwa penulis memiliki keyakinan bahwa yang sedang dihadapi adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Allah yang Maha Tahu. Lanjut. Lalu ada pertanyaan dari Pak Junaidi. Pak Ir, sunat itu tradisi dari Mesir. Jadi apa bedanya dengan keturunan Abraham? Oh, bagus sekali. Coba buka di Yeremia. Pintar-pintar lo yang nanya ya. Bentar-bentar. Yeremia. Yeremia bab 9. Yeremia bab 9 ayat 25-26. Yeremia bab 9 ayat 25-26 ya, saya bacakan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya. Sunat ya? Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Jadi menurut Yeremia, orang-orang Mesir, orang-orang di sekitar Israel, termasuk akhirnya orang Israel juga, itu cuma kenal sunat fisik yang tidak disertai dengan sunat hati. Maka saya katakan di Perjanjian Lama, sunat itu selain bersifat fisik juga bersifat rohani. Nah, orang Yahudi lama-kelamaan semakin memegang sunat fisik ini, sunat rohaninya ditinggalkan. Ini yang menjadi teriakan atau kecaman dari para nabi. Salah satunya Nabi Yeremia. Kalau kalian cuma bisa dipotong kulit khatannya doang tetapi tidak bisa bersunat hati, sama saja bohong, dia bilang begitu. Ya, jadi bedanya itu ya. Sunat Israel itu ditambahkan bukan sekedar sunat fisik tetapi juga sunat hati. Kenapa? Ya bisa saja kan alasan kesehatan yang menjadi sunat fisik itu. Betul kan ya? Supaya lebih mudah dibersihkan atau segala macam begitu. Terus lanjut. Lalu bagaimana dengan yang wanita, Pak Ir? Kalau yang pria kan disunat. Tidak wajib, tapi ada. Tidak wajib. Tidak wajib. Oh, yang menjadi wajib di negara-negara Afrika. Nah, sekarang di Amerika, di beberapa negara bagian itu, sunat bagi wanita itu sudah mulai dilarang gitu. Kenapa? Karena sunat ini kerap merusak alat reproduksi mereka. Beda loh sunat wanita dengan sunat laki-laki. Kalau sunat laki-laki itu memang hanya dipotong kulit khatannya dan tidak berbahaya, tapi sunat wanita jauh lebih berbahaya. Jadi kita akan menemukan ada hubungannya dengan keyakinan ya. Terus. Oh, Pak Ir, saya ada sebuah pertanyaan, Pak Ir. Silakan.
kalau nggak salah kan tadi kan berbicara tentang 3 sukat ya Pak ya. Oh. Kalau nggak salah di Injil itu kalau nggak salah Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah yang ibaratnya seperti Loh, tadi kan saya sebut ragi. itu. Oh udah ya? Oh, iya, ragi ini kan berbicara tentang pertumbuhan kerajaan Allah. Ragi itu sedikit, tapi masuknya ke dalam apa? 3 sukat tepung. 3 sukat tepung. 3 sukat tepung itulah kerajaan Allah. Dimulai dari sesuatu yang kecil tapi bisa ngembang cepat itu. Dimulai dengan 12 rasul tapi akhirnya menjadi sebuah kelompok yang besar. Berbicara tentang pertumbuhan. Tapi ingat 3 sukat tepung memang kalau di kitab suci selalu berkaitan dengan kehadiran Allah. Oh, oke. Jadi Terima. nanti kalau kamu jamu saya di rumah kamu, buat saya roti dari 36 liter 36 tepung. liter, ya. Nah, 3 sukat tepung, betul. Atau waktu kamu menikah nanti bikin pizzanya 36 liter ya tepungnya. Terus? Ada pertanyaan lagi dari Sis Emi, apakah sunat hati ini paralel juga dengan puasa Pak Ir? Maksudnya puasa bukan cuma urusan makan tetapi hati yang bersih. Betul, itu yang diharapkan sebetulnya ya. Kewajiban religius itu jangan hanya berpusat pada permukaan belaka, tetapi harus menyentuh relung hati yang paling dalam. Itu yang diharapkan kan sebetulnya. Sama, pergi ke gereja juga bukan hanya sekedar berlomba-lomba isi bela rasa. Kuotanya dikit, yang penting gue pasang dulu. Udah gitu, gak datang gak apa-apa. Yang penting udah dapat kuota. Yang paling penting itu ada kerinduan atau tidak gitu untuk bisa. Semua sama kok ya. Lanjut, ini Bu Ani ngapain? Bu Ani ada raise hand. Silakan Bu Ani. Boleh saya. Enggak Pak, tadi ada pernyataan dari Bapak bahwa perjanjian Abraham dengan Allah kan di bab 15, lalu mengenai tanah, terus di bab 17 mengenai keturunan berhubungan dengan 2 tradisi. Maksudnya apa ya Pak? Oke, gini Bu. Gini ya. Pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1900-an, itu ada seorang ahli kitab suci Jerman namanya Wellhausen. Dia itu mengatakan bahwa kitab-kitab Taurat ini sebetulnya merupakan kompilasi dari 4 tradisi. Tradisinya apa saja? Pertama, tradisi Yahwis. Tradisi Yahwis ini berasal dari periode kerajaan, terutama zaman Daud dan Salomo, begitu. Ciri khasnya tradisi Yahwis adalah nomor 1, menyebut Allah dengan nama Tuhan, Yahweh semuanya. Nah, Kejadian bab 15 ini berasal dari tradisi Yahwis. Kalau kita lihat di situ ada kata Tuhan, huruf besar semuanya. Lalu ada tradisi Elohis yang kedua. Kalau tradisi Elohis memanggil Allah dengan sebutan Allah. Ya, ciri-cirinya ada mimpi, ada malaikat. Di bab 15 yang awalnya itu Elohis tuh. Kan disuruh mimpi terus maju, sini lihat tuh langit, hitung jumlahnya, itu kan malam hari kejadiannya. Yang ketiga namanya tradisi pris atau imam. Tradisi pris atau imam ini berasal dari periode pembuangan. Biasanya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban religius, misalnya sunat, kurban, ya, dan mengenai silsilah begitu. Hari-hari raya. Nah, yang Kejadian bab 17 ini berasal dari tradisi P, tradisi imam. Maka ada sunat. Ada sunat. Kenapa ya tradisi imam mementingkan hal-hal itu? Di tanah pembuangan ini, bangsa Yahudi harus punya ciri khas yang mereka pertahankan. Ciri khasnya apa? Kami sunat, kalian enggak. Terus halal haram. Kami enggak makan makanan haram, kalian makan, kalian beda dengan kami. Kami berdoa, kami mempersembahkan kurban dan lain-lain. Kalian tidak begitu. Identitas yang hendak ditonjolkan. Itu loh Bu. Saya tidak bisa cerita terlalu panjang. Ini sangat luas ya. Tetapi, satu lagi Deuteronomis, tradisi ulangan. Ini adanya di kitab ulangan. Ciri-ciri dari tradisi Deuteronomis itu berkat dan kutuk. Kalau kalian taat kepada Allah, dapat berkat. Kalau kalian tidak taat kepada Allah, kalian dapat kutuk. Maka kalau di kitab-kitab Taurat kita menemukan cerita tentang bagaimana
orang-orang yang tidak taat kepada Allah dihukum dengan sangat kejam, jangan heran. Karena itu tradisi Deuteronomis. Gitu ya. Ini singkat saja ya, saya tidak bisa cerita karena itu panjang lebar. Dan terus terang tradisi JEDP ini sudah mulai ditinggalkan para ahli kitab suci. Kenapa? Karena JEDP-nya sendiri tidak konsisten. Kadang-kadang satu tradisi baris satunya J, baris duanya E, baris tiganya P. Pusing amat bacanya. Udah kita nikmati cerita sebagaimana disediakan kepada kita sekarang. Cukup Bu ya? Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Habis? Masih ada Pak Ir. Jawab. Pertanyaan dari Bu Sylvia, mengapa Tuhan mengubah nama Sarai menjadi Sarah? Apa artinya? Dua-duanya artinya sama. Sarah artinya princess, putri. Tapi kalau ada I berarti putriku. Kalau Sarah doang berarti putri. Kalau dulu tuh Sarai itu hanya merupakan miliknya Abraham, istrinya Abraham. Sekarang dia menjadi Sarah karena dia akan menjadi ibu dari bangsa yang besar, ibu dari raja-raja yang besar, gitu ya. Itu kurang lebih. Ada pertanyaan dari Bu Natalia. Maaf Pak Ir agak melenceng. Perumpamaan benih sesawi yang merupakan benih terkecil menjadi pohon yang besar, apakah itu juga sama seperti ragi dalam 3 sukat tepung? Betul, ya. Kalau mempelajari Matius bab 13, kita belajar tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan ini bisa berbicara mengenai salah satunya pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tuh biji sesawi, lalu ragi di dalam 3 sukat tepung, ya. Ada yang berbicara tentang harta yang terpendam. Kerajaan Allah itu seperti mutiara yang terpendam. Kerajaan Allah itu seperti apa, segala macam. Jadi ada macam-macam. Betul. Ya, sesawi berbicara tentang pertumbuhan. Ada pertanyaan lagi dari Bro Albert. Pak Iradi, kok ada tawar-menawar tentang Sodom? Apa maksud lebih jauh? Terima kasih. Memang aneh banget mengenai tawar-menawar ini. Akan tetapi sebetulnya mungkin penulis ingin menceritakan bahwa bagi Allah itu sebetulnya tidak ada harga mati begitu. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahim, ya. Meskipun Dia itu juga Maha Adil. Kalau Allah itu Maha Adil kan harus menghukum, yang jahat harus dihukum. Tetapi Dia itu juga Maha Rahim. Maka coba lihat di kitab nabi-nabi. Nabi-nabi itu mengeluarkan ancaman. Kalau kamu begini, Allah akan datang dengan api, belerang, dan lain-lain. Tetapi sebelum itu dijalankan, pasti Nabi itu ngomong, apabila kamu berbalik kepada Allah, apabila kamu bertobat, mungkin Allah akan mengurungkan niat ini dan lain-lain. Itu tujuannya ya. Jadi ini juga bagus, sesuatu yang kita pelajari bahwa bagi Allah itu boleh dikatakan tidak pernah ada harga mati. Maka saya katakan, pertobatan saya ini berharga atau tidak untuk menyelamatkan dunia? Jawabannya iya. Karena bagi Allah tidak ada harga mati. Kalau saja aku temukan Yeremia, satu orang di kota Yerusalem yang mencari kebenaran, aku akan mengampuni kota itu. Hebat nggak lu? Yerusalem berapa ratus ribu orang pada saat itu. Oke, masih ada? Kayaknya sudah habis Pak Ir. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Minggu depan kita lanjutkan bab 19 ya. Pak Ir, kita masuk ke itu Pak Ir, 2 pertanyaan Pak Ir. Nah Bapak Ibu, kita masuk kuis ya. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan ya. Nah Bapak Ibu yang menjawab pertanyaan silakan raise hand terlebih dahulu baru dijawab ya. Raise hand terlebih dahulu baru dijawab, nanti ada hadiah dari panitia. Silakan Pak Ir. Oke. Sumur yang diberi nama oleh Hagar bernama? Nah, Pak Tiklan. Silakan Pak Tiklan, boleh buka mic-nya dijawab. Sumur yang diberi nama oleh Hagar bernama? Pak Tiklan. Apakah Pak Tiklan ada?
Iya, saya Ibu. Oh, Bu Tiklan. Oh, sorry. Oh, Bu Tiklan. Apa Bu nama Tiklan. subur yang Apa, Bu diberi Tiklan? nama oleh Hagar? Elroy. Salah. Elroy nama Tuhan ya malahan. Nama Oke, Tuhannya. sorry. Iya, betul. Yang Kalau lain, yang lain. begitu, Pak James Mumun, silakan menjawab. Lahai Roy. Pintar. Lahai Roy ya. Hadiahnya kasih ibu aja, Pak. Yang memiliki kehidupan itu sudah melihat saya. Ingat lu, kata-kata itu jangan lupa. Yang memiliki kehidupan itu setiap hari melihat kita, ya. Oke, yang kedua pertanyaannya. Ismail disunat pada usia. Ayo, Ismail disunat pada usia. Wah, ada banyak 13 yang tahun. tunggu tunggu sebentar ya. Iya, Semua bisa terlalu muda. 13 tahun ya. 13 tahun. Kalau gitu saya harus cari pertanyaan yang lain ya. Oke. Oke, 16, 15. Oke. Daud merebut kota Yerusalem dari suku apa? Yang merupakan penghuni tanah Kanaan, penduduk asli tanah Kanaan. Suku apa? Yerusalem. Ayo, tadi saya sebut berulang-ulang. Filistin. Yebus. Tunggu, jangan Tuh. dijawab. Kamu pilih siapa pemenangnya deh, Andrew. Aduh, Yebus. tunggu. Yebus. Yang angkat tangan itu dulu tadi Bu Maria. Iya, Yebus. Oh ya Iya. benar Yebus ya. Bu Maria ya. Ya, terima kasih. Hadiah kamu nggak bisa dibagi-bagi, belah-belah. Nggak bisa. Nanti ya, sesi ketiga masih ada lagi sesi ketiga. Oke. Sesi keempat. Oke, Terima kasih. sekarang kita doa penutup dulu ya. Boleh tolong saya, Sis Meti, untuk doa penutup. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu pada malam hari ini. Semoga apa yang kami dengar dan dapatkan pelajaran pada malam ini menjadi pelita yang